apa. Aku baru nukerin duit 1 juta 10 ribuan, tadinya THR buat anak aku. Terus di dompet aku ada 375.000. Aku nge-gym, terus aku tinggal tas aku karena kan dari kasir jaraknya agak jauh ya, tasnya aku taruh di pojok. Aku pikir kan aku member di situ, nggak mungkin lah dia mau curi karena memang di TKP hanya ada 2 orang, aku dan dia. Terus aku minta tisu, aku buang air kecil ke toilet sekitar 3-5 menit. Terus aku akhirnya nge-gym sebentar pulang. Pas sampai rumah, aku lagi pengen ngeluarin duit baruan yang 10.000 aku tukar itu hilang. Terus sama aku buka dompet, di dompet aku juga isinya tinggal 75.000. Nah akhirnya aku langsung datang ke TKP kemarin. Aku bilang sama mbaknya dengan manis, dengan penuh rayuan, karena orang kalau nyuri, kalau makin kita kerasin tetap aja nggak ngaku, maling kan nggak akan ngaku. Udah lembut, aku bilang udah sekarang di TKP cuman kita berdua, nggak mungkin duit itu loncat ataupun terbang, mendingan kamu ngaku aja. Dia tetap tidak ngaku. Sampailah akhirnya kemarin aku seharian aku telusurin, karena memang di TKP itu tidak ada CCTV gitu loh. Jadi memang di situ banyak banget yang kehilangan sebenarnya. Tapi sampai saat ini belum pernah ada yang berani ngadu ke kantor polisi kan gitu. Nah kebenaran aku, karena aku juga pengacara, aku juga merasa wah ini nggak bisa dibiarkan. Nominalnya mungkin nggak seberapa, cuma 1,3, tapi cara dia ngambilnya itu udah terlalu kelewatan ya, karena duit aku itu 1 juta itu kan aku taruh di dalam tas ini, itu di bagian dalam. Terus dia juga kalau itu kan duit aku tinggal diambil ya, tapi kalau dompet aku kan banyak kartunya dan susah banget untuk ngambil gitu. Jadi itu sampai dalam waktu 3-5 menit itu dia ngambil semua. Menurut aku ini udah bukan pertama kali, pasti dia sudah melakukan berulang kali karena dia playing victim banget, dan dia juga malah menantang aku, nggak apa-apa Kak kalau mau adu ke kantor polisi silakan. Ya sudah, akhirnya aku telusurin semua, kebenaran di bawah tempat gym itu ada Indomaret. Akhirnya aku dapat CCTV-nya. Jadi ketika aku pulang nge-gym jam 11.30, dia pun langsung nukerin duit 1 juta itu, duit 10 ribuan baru, dan dia top up langsung masukin ke Dana gitu loh. Dan itu akhirnya terekam karena dia pikir kan, dia nggak tahu aku bakal sepinter itu gitu. Jadi masih maling amatir tapi canggih juga. Ya sudah, akhirnya tadi malam aku langsung bikin LP ke Polsek Durensawit. Alhamdulillah Pak Kanitnya juga langsung gerak cepat. Jam 10 itu kita datangin ke TKP langsung dengan beberapa polisi dari Polsek Durensawit. Awalnya dia masih kayak nggak ngaku. Ketika Pak Kanit bicara berdua sama dia, baru dia, boleh nggak saya bicara sama Kak Berbi sebentar. Dan akhirnya kita bicara berdua, Kak maaf ya Kak, aku emang yang ngambil, aku butuh duit karena orang tua aku ya butuh uang untuk di kampung gitu. Terus aku bilang, kamu ini udah keterlaluan loh. Kamu kalau nyuri barangku yang duit 1 juta di plastik itu aja kan, karena duitnya kan masih di plastik. Mungkin aku masih berpikir uangku mental, walaupun nggak mungkin karena tas aku kan dalam banget. Tapi kalau kamu sampai udah nyuri, duit aku diambil di bagian luar itu, terus sampai dompet aku dirogoh dan kamu sisain 75.000, ini kamu udah keterlaluan. Jadi aku bilang udah, sekarang nggak ada damai-damai, saat ini juga kamu langsung diproses. Ya sudah, akhirnya tadi malam langsung di Polsek Durensawit sekitar jam 11 langsung di BAP, dan sampai saat ini prosesnya masih berlanjut. Dan di tempat fitness itu aku juga baru tahu ternyata Duoshan ini pemiliknya Robi Shine yang istrinya orang Rusia ya. Iya. Aku sempat bicara juga sama dia, tapi dia juga nggak ada permintaan maaf. Dia hanya bilang ya udah bagus Berbi, nggak apa-apa, proses aja. Terus aku bilang, kamu punya tempat gym gimana? Kenapa tempat gym kamu besar tapi nggak pernah kamu kasih CCTV? Nah menurut keterangan dia, aku berapa kali kasih CCTV tapi setiap punya karyawan CCTV-nya dimatiin. Terus aku bilang itu nggak make sense dong, kan harus ada SOP-nya. Ya kan, masa karyawan bisa matiin CCTV? Aku bilang gitu. Karena ini kejadiannya udah bukan pertama kali, ya kan? Bahkan pelakunya sendiri sudah mengakui bahwa memang udah sering kecolongan, dan lokernya itu pun memang sengaja dibuat karena aku beberapa kali kan, aku karena udah lawyer ya, aku pas dibuka
kok dia satu kali dikunci, pas kedua kali bisa langsung kebuka. Jadi ini warning juga untuk member-member yang lain. Kasihan kan, udah cukup aku aja yang jadi korban. Jangan sampai ini berantai lagi. Dan ini juga mungkin pelajaran, ya kan. Aku juga sempat bilang sama Robi, kamu apapun yang terjadi ini kelalaian kamu sebagai owner. Karena seharusnya ketika kita membuka tempat usaha, udah pasti sekarang warteg aja pakai CCTV. Nah mungkin tempat gym sebesar itu kamu tidak pergunakan CCTV, kan begitu. Terus lebaran gimana? Badan aku 108 kilo. Karena aku suka olahraga, terus perawatan payudaranya juga bagus. Pakai kolagen yang di luar gitu ya, dengan bantuan olahraga juga ya, karena biar gimana tetap kalau kita nggak dioperasi kan tetap harus dibawa olahraga. Cowok aja bagian dadanya bisa berbentuk dengan olahraga, apalagi kalau perempuan. Cuman kan kadang-kadang perempuan males, sukanya yang instan. Jadi kalau untuk dada memang alhamdulillah aku sampai saat ini belum pernah dioperasi. Kalau untuk bagian bokong juga aku memang nggak dioperasi karena memang aku suka squat ya, suka olahraga kan, aku nge-gym banget. Jadi kalau kayak Irma Iri ya kan ngelihat bagian bokong ya memang beda. Kalau aku kan limited edition ya kan, olahraganya juga kan beda gitu kan. Terus mungkin untuk kedepannya aku sih pengen bakal fat ya, yang buat tirusin muka. Itu kan cuma dibuang lemaknya sedikit, itu operasinya juga sebentar, biar mukanya lebih kelihatan shaping gitu. Paling untuk kedepannya itu. Sama mungkin kalau bisa liposuction, pengen sih, aku belum pernah coba liposuction. Karena kan sekarang olahraga aku kan aku udah sibuk banget. Kalau dulu satu hari bisa 6 jam setiap hari. Kalau sekarang seminggu pengen 2 jam, 2-3 kali aja gitu. Jadi memang sekarang berat badannya sedikit agak naik dibanding dulu kan. Di 2019 kan emang aku transformasi body di Indonesia ya, karena aku menurunkan berat badan 60 kilo tanpa liposuction dan benar-benar berotot olahraga. Bahkan aku di Amerika juga sempat ngetop. Dan waktu itu kan banyak musuhnya, artis-artis pada ngomong ini ngomong itu. Jadi untuk kedepannya mungkin ya bakal fat, mungkin bisa liposuction. Nggak tahu kalau ini mungkin lipokarawaci apa gimana, nggak ngerti. Oke, thank you. Barbie Kumalasari, dengar-dengar Anda banyak banget musibah ya. Makanya Kenapa itu? untuk seorang Barbie Kumalasari mungkin harus banyak-banyakin sedekah ya. Iya, iya. Supaya nggak banyak musibah. Irma gantian nih. Mama, itu Barbie, foto dulu, Bi. Foto dulu sini.